Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada sore hari ini, marilah kita buka proses belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyina khifdal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waja'alna min ibadikas solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, marilah kita lanjutkan proses belajar kita. Dan sebelumnya saya mohon maaf, kemarin di hari Selasa saya nggak bisa ngajar dan saya pun juga dalam kondisi yang tidak stabil karena kebetulan harus ngantar ibu saya ke rumah sakit. Ini tadi juga sebenarnya saya sudah mulai jam 4 tapi ibu saya belum sholat, belum apa, belum makan. Saya harus menyuapi dulu. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan proses belajar kita. Saya share screen dulu. Mana ini materinya? Oke, terakhir kita kemarin bahas sampai soal nomor 4 ya, karena lampunya kebetulan mati. Yuk kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Sebentar. It's unfair of her to say that about me. Number 5. I just got my third parking ticket this week. Oke. Oke, kita lanjutkan ke audio yang soal nomor 5 ya. Number 5. I just got my third parking ticket this week. Why don't you try putting more money in the parking meter when you park your car? What does the woman suggest that the man do? Oke, teman-teman. Jadi pada soal yang nomor 5 ini adalah pola soal suggestion. Jadi ini adalah pola soal suggestion. Jadi suggestion itu apa? Jadi apa yang disarankan oleh perempuan untuk laki-laki itu kerjakan. Nah, pola suggestion itu ada polanya. Jadi ada kata what does the man, ada kata suggest. Sebentar.
Jadi ada kata suggest. Ada kata suggest, ada kata let's. Nah, ini kalau di buku merah, di buku listening, itu teman-teman bisa membuka di materi tentang suggestion, halaman 179. Jadi halaman 179, ini nah ini. Jadi nah, ini adalah pola suggestion. Nah, di situ ada pola suggestion. Sebentar, ini pola suggestion. Nah, teman-teman harus tahu, ini di halaman berapa itu? Halaman 184. Nah, 184 di buku yang merah, itu teman-teman harus tahu idiomatic expression. Idiomatic expression ini idiomatic expression untuk memberikan saran atau suggestion. Nah, kenapa kok harus tahu? Karena ini teman-teman harus tahu kalau ada kata seperti ini. Ada kata let's, why not, just for one, you should, it is better for you too, why don't you. Nah, ada kata why don't you. If I were you, I would. You had better. You ought to. Nah, ini adalah kata-kata yang untuk menunjukkan saran atau suggestion. Nah, ada kalanya dinyatakan langsung kata suggest, ada kalanya itu adalah kata let's atau why not, just for one, you should, it is better, why don't you, if I were you, I would, you had better, you ought to. Nah, itu adalah kata-kata yang menunjukkan atau idiomatic expression yang menunjukkan kata suggestion atau saran. Nah, kalau di buku itu ada contohnya. Can you tell me how I can find the biology lab from here? Just go down those steps and enter the door after the first one. What should the man do? Nah, ini what should the man do? Apa yang harus dilakukan oleh laki-laki? Di sini ada kata just go. Ini ada kata just plus verb one. Nah, di situ ada kata just plus verb one. Itu adalah pola suggestion. Lah, ini ada kata just plus verb one. Just ini pola suggestion ini. Jadi pergi saja, turun saja tangga itu dan masuk pintu setelah yang pertama, berarti pintu yang kedua. Nah, di situ Anda harus menjawab kira-kira jawabannya apa gitu. Just go down. Nah, ini contoh, ini just go down. Ini contoh soal suggestion. Nah, di sini sudah saya buat bahwa descend the stairs and go in the second door. Jadi turuni tangga dan masuk ke pintu yang kedua ini. Itu adalah pola suggestion. Nah, di sini tadi ada kata dinyatakan secara langsung kata suggest. Ada yang tidak dinyatakan langsung. Kalau di sini, what does the woman suggest the man do? Apa yang disarankan apa yang disarankan oleh perempuan untuk laki-laki itu lakukan. Nah, ini. Why don't you
try putting more money in the parking meter when you park your car. Ini apa ini berarti? Jawabannya apa? Leave the car somewhere else, ignore the parking ticket, add more money to the meter, atau pay the parking attendant. Nah, ini why don't you? Kenapa kamu tidak try putting more money, meletakkan uang lebih? Nah, ini berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan ya soal yang nomor. Sure. Sebentar ya. Kata share kan kalau ada kata-kata yang berhubungan parking nggak usah dipilih ya. Terus ada kata-kata apa tadi share? Maaf yang di atas. Nah itu kan ada kata parking, terus ada kata apa tadi tuh? Yang ini nih apa parking ada dua yang B sama yang D. Berarti nggak usah dipilih kan. Terus apalagi kemarin yang diajarin tuh ya. Terus ada kata apa sih ini car nggak boleh dipilih gitu ya. Jadi yang ada kata ini itu apa namanya dicari kata-kata yang nggak ada ini ya gitu ya, bisa ya share. Kalau mencari misalkan tuh dari Ya, bisa seperti itu, tapi tidak harus sedikit dipahami, oh, dipahami konteks kalimatnya. gitu. Jadi nggak mesti harus yang itu ya, yang tadi Shell bilang, yang kalau Tapi misalkan ada kata biasanya yang seperti sama itu, gitu. tapi cuma tidak harus gitu. Karena di Gitu. sini why don't you try putting more money? Kenapa kamu tidak meletakkan uang lebih in the parking meter when you park your car? Ketika kamu ingin memarkir mobilmu. Berarti put more money. Berarti add more money. Oh, Ini suggestion ini pola suggestion. Nah, kata suggestionnya tadi apa? Why don't you? Nah, ini juga ada tuh polanya di sini. why don't? Nah, ini ada tuh. Oh iya ya, why not ya? Why not atau why don't you? Nah, ini ada why don't you. Oh, kalau ada kata-kata itu udah pasti suggestion ya, udah Itu pasti ya. biasanya ini. Jadi ini sudah saya kumpulkan dari beberapa soal itu. Kalau ada kata seperti ini, expression seperti ini biasanya menunjukkan suggestion. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Number 6. Were you able to get hold of the book that you wanted? I couldn't. At the bookstore, they told me that it wasn't available yet. What does the man mean? Nah, what does the man mean? Nah, ini adalah pertanyaan tentang maksud. Nah, teman-teman harus tahu, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya pertanyaan tentang maksud itu 50% dari jenis soal. Kenapa? Karena memang tujuan dari pembuat soal itu adalah untuk menguji pemahaman Anda tentang percakapan dalam bahasa Inggris. Woman mengatakan, were you able to get a hold the book that you wanted? Apakah kamu bisa mendapatkan buku yang kamu inginkan? Man mengatakan I couldn't, berarti man tidak bisa mendapatkan, tidak bisa memegang atau tidak bisa mendapatkan buku yang dia inginkan. At the bookstore, di toko buku, they told me that it wasn't available yet. Bahwasanya di toko buku itu belum tersedia lagi. What does the woman mean? Nah, yang tidak ada apa? Yang tidak ada itu adalah bukunya. Di toko buku belum ada lagi. Jawaban yang A. He doesn't like to hold too many books at one time. Dia tidak suka memegang banyak buku dalam satu waktu. Ini juga salah, nggak nyambung. There is no bookstore in this neighborhood. Ini yang tidak ada bukan toko bukunya, yang tidak ada di situ adalah
apanya? Yang tidak ada itu bukunya, bukan toko buku. Jadi bukunya belum tersedia di toko buku. Kalau yang B ini jelas salah. Kenapa? Yang B ini salah, yang B ini yang tidak ada itu adalah toko bukunya. There is no bookstore, tidak ada toko buku. Yang C, it is not possible to obtain the book yet. Ini tidak mungkin untuk mendapatkan bukunya. Nah, ini jawabannya yang C. Obtain itu artinya get, sama dengan get, mendapatkan. He needs to talk to someone at the bookstore. Dia butuh untuk berbicara dengan seseorang di toko buku. Ini juga salah, gak nyambung. Jadi maksudnya dari laki-laki ini bahwasanya they told me that it wasn't available yet. Berarti bukunya, it-nya ini kan kembali ke buku toh. Jadi bukunya itu belum tersedia. Bukunya belum tersedia ini kan pertanyaan tentang maksud. Biasanya ini adalah teknik restatement. Bukunya belum tersedia, berarti sama dengan bukunya itu, berarti it is not possible to obtain the book. Ini tidak mungkin untuk mendapatkan buku. Kenapa kok tidak mungkin untuk mendapatkan buku? Karena bukunya belum tersedia di toko buku lah. Teman-teman harus paham tentang apa ya? Teman-teman harus paham bahwasanya ini konteksnya bagaimana. Yang tidak ada itu apanya? Yang tidak ada itu apakah bukunya atau toko bukunya? Nah, yang pertanyaan jawaban yang B ini yang sedikit mengecoh, dalam artian di sini yang tidak ada kan bukunya, tapi yang B ini yang tidak ada apa? Toko bukunya. Seperti itu. Ini adalah maksud, pertanyaan tentang maksud ini biasanya jawabannya tentang teknik restatement. Jadi bukunya belum tersedia sama dengan it is not possible, tidak mungkin untuk mendapatkan buku. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Nah, yuk. Number 7. Professor Mitchell's lecture certainly went on and on for quite some time. I thought he was never going to finish. What does the man imply about the lecture? Nah, di sini yang dimaksud adalah apa yang dimaksud dengan laki-laki tentang perkuliahannya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah kata imply. Di sini ada kata imply. Nah, teman-teman harus benar-benar familiar dengan kata-kata yang sering digunakan dalam TOEFL. Ada kata imply, ada suggest, ada recommend, ada mean. Nah, itu teman-teman harus imply itu artinya menyiratkan. Nah, ini imply ini artinya menyiratkan. Jadi ini kata-kata yang sudah sering digunakan dalam TOEFL, makanya teman-teman harus tahu.
Professor Michael's lecture certainly went on and on for quite some time. Jadi kuliahnya Profesor Michael itu gak berhenti-berhenti toh. Gak berhenti-berhenti itu bukan berarti diterus-teruskan itu. Artinya kuliahnya Profesor Michael itu membosankan maksudnya gitu. Jadi apa ya? Biasanya kalau ekspresi seperti went on and on itu biasanya kalau sambil delok waktu ya kalau kuliah kok lihat jam aja berarti ini kuliahnya mungkin menjenuhkan. Di sini Michael's lecture certain went on and on for quite some time. I thought he was never going to finish. Saya pikir dia tidak akan selesai itu. Artinya di sini ini imply maksudnya ini adalah apa? Maksudnya ini menyiratkan. Maksud dari I thought he never going to finish. What does the man imply about the lecture? Kira-kira jawabannya apa? It was incomplete. It finished on time. It was about honor. It was too long. Jawabannya apa? Oke, siapa yang jawab ini? Jawabannya A, C. Ayo, coba dijawab dulu. Apa jawabannya? Ada yang jawab A. Wah, ini sudah benar ini. Ini jawabannya yang benar yang D. Nah, jadi kok nggak selesai-selesai sih kuliahnya itu. Jadi di sini kan Professor Michael's lecture certainly went on and on for quite some time. Ini kok terus-terusan nggak selesai-selesai ya. I thought he was never going to finish. Saya pikir dia tidak akan menyelesaikan kuliahnya. Artinya nggak selesai-selesai. Ini jawabannya yang benar yang D. It was about honor. Ini tentang kehormatan, ini salah. It finished on time. Kalau on time berarti tidak berlangsung secara terus-menerus itu. It was incomplete. Ini juga salah. Jadi maksud dari laki-laki, I thought he was never finished to he was never going to finish. Artinya ini sama dengan it was too long. Jawabannya yang benar yang D. Oke, ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan? Oke, kita kemudian Number 8. You don't have the notes from yesterday's physics class? No, I don't. Do you think I could borrow yours? What does the woman mean?
Di sini adalah pertanyaan tentang meaning question lagi. Jadi ini adalah pertanyaan tentang meaning question. Nah, memang pertanyaan meaning question ini banyak sekali dalam TOEFL. Nah, di sini laki-laki mengatakan, you don't have the note from yesterday physics class. Kamu tidak punya catatan dari kuliah fisika kemarin. No, I don't. Berarti laki-laki. No, I don't. Berarti perempuannya tidak memiliki. Do you think I could borrow yours? Apakah kamu berpikir saya bisa meminjam milikmu? What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh perempuan? Perempuannya punya catatan tidak? Oh, tidak. Perempuannya tidak memiliki catatan. Do you think I could borrow yours? Apakah kamu berpikir aku bisa meminjam catatanmu, milikmu, maksudnya milikmu catatanmu. Jadi kalau dari pilihan ganda A, B, C, D, ini kira-kira yang mana yang benar? Apakah she needs to use the men's note? Yesterday physics class was quite boring. Ini nggak ada urusannya dengan bosan atau tidak membosankan. Ini jelas salah. She took some very good notes in physics class. Oh, dia tidak punya catatan kok. Bisa mengatakan dia mengambil catatan yang membuat catatan yang sangat bagus di kelas fisika. Ini salah. Jawaban yang D. She would like to lend the man her note. Oh, ini juga salah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki catatan. Perempuan itu tidak memiliki catatan. Nah, berarti sama dengan yang benar adalah jawaban yang A. Nah, ini sudah benar ini. Oke. Jadi harus ini lihat ini tentang meaning question. Ini tentang pertanyaan tentang meaning question. Yuk, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Number 9. You said that you wanted to go shopping this afternoon. What do you want to get? I think I'd like to get my dad a new wallet for his birthday. What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh perempuan? Jadi kira-kira jawabannya apa? You said that you wanted to go shopping this afternoon. Kamu mengatakan bahwasanya kamu akan pergi belanja sore ini. What do you want to get? Apa yang kamu ingin dapatkan? Apa yang kamu ingin beli? Apa yang kamu ingin cari? I think I would like to get my dad a new wallet for his birthday. Saya pikir saya akan mencari atau membeli get my dad a new wallet. Istilahnya ini diartikan bebas itu memberikan hadiah ayahku a new wallet. New wallet itu apa? Dompet baru, sebuah dompet baru untuk birthday, untuk hadiah ulang tahun. Artinya dia ingin mencari dompet baru untuk hadiah ulang tahun ayahnya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh perempuan? Kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang A. It's her birthday. It's her birthday today. Ini juga salah. Kenapa? Karena dia itu ingin mencari atau memberi hadiah ayahnya itu sebuah dompet yang baru untuk ulang tahunnya. He is looking for a birthday gift.
Nah, ini jawabannya yang benar yang B. Dia itu sedang mencari hadiah ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Ayahnya. Oke, jawabannya yang benar yang B ya. Oke, she wanted to go shopping with her dad. Oh enggak, ini buat surprise dia untuk orang tuanya. Tidak disebutkan kalau dia itu pergi dengan orang tuanya, tapi dia ingin mencari sebuah hadiah untuk hadiah ulang tahun dari ayahnya. He wants a new wallet for herself. Ini dia ingin sebuah dompet baru untuk dirinya sendiri. Ini salah. Karena apa? Dia mencari dompet itu untuk ayahnya, untuk hadiah ulang tahun ayahnya. Jawabannya yang benar yang B ini, nomor 9. Kemudian kita lanjutkan ya. Nomor 10. Number 10. You didn't go into the pool, even for a quick dip? I put my big toe in and decided that the water was too cold for me. What does the man mean? Oke, kira-kira jawabannya apa dulu sebelum saya tampilkan skripnya. Jadi tadi woman mengatakan, you didn't go to the pool, kamu tidak pergi ke kolam, even for a quick dip, meskipun hanya apa ya, mencelupkan ya pokoknya mencelupkan kakimu sedikit gitu. Terus man merespon, I put my big toe in. Jadi saya meletakkan atau nyelup nih jari kakiku ke dalam kolam tersebut and decided that the water was too cold for me, dan memutuskan bahwasanya airnya itu terlalu dingin bagiku. What does the man mean? Jawabannya apa kira-kira nomor 10 ini? Oke, jawabannya yang benar yang D. Ini sudah banyak yang benar ya. Nah ini sebentar, saya tampilkan skripnya. Nah, di sini you didn't go into the pool. Kamu tidak pergi ke kolam, even for a quick dip. Meskipun hanya mencelup. Dip itu artinya apa? Menurunkan atau mencelupkan sebentar. Quick itu kan cepat. Quick count, hitung cepat. Nah, terus man merespon, I put my big toe in. Saya itu sudah mencelupkan ya. Put ini memasukkan atau mencelupkan jari kakiku dan memutuskan bahwasanya airnya itu terlalu dingin untukku. Nah, terus jawabannya what does the man mean? Apa maksud dari laki-laki? Kalau jawaban yang A, he prefer cold water. Dia lebih suka untuk air yang dingin. Ini salah. Karena apa? Dia nggak jadi berenang, maksudnya nggak jadi mandi. His two are too big. Ini nggak nyambung ini. Jadi jari kakinya itu terlalu besar, bukan nggak nyambung. The pool felt quite refreshing. Ini juga salah. He didn't go for swimming. Jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi maksud dengan mengatakan saya itu sudah memasukkan jari kakiku dan memutuskan bahwasanya airnya itu terlalu dingin untukku. Kalau terlalu dingin untukku berarti sama dengan dia tidak jadi berenang, maksudnya gitu. Karena terlalu dingin. Oke, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 11.
Number 11. Do you know where your sweater is? I think I left it at my sister's house, but I'm not sure. What does the woman mean? Apa kira-kira jawabannya? Do you know where my sweater is? Kamu tahu nggak mana sweater itu, kaos itu? I think I left it at my sister's house, but I'm not sure. What does the woman mean? Jawabannya apa kira-kira? Deng, 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 deng. Jawabannya yang benar adalah yang apa? Ini adalah do you know my sweater is? Kamu tahu nggak di mana sweaterku? I think I left at my sister house. Saya pikir I left at my sister house. Saya meninggalkannya di rumahnya saudara perempuanku. But I'm not sure. Tapi saya tidak yakin. Artinya dia tidak yakin kalau dia meninggalkan sweaternya itu di rumah kakaknya. Apa yang dimaksud dengan perempuan? Berarti apa? He just left her sister house. Dia baru saja meninggalkan rumahnya saudara perempuannya ini salah. Kenapa? Ini karena bukan yang ditinggalkan apa? Sweaternya. I think I left it. Jadi I left it. Saya meninggalkan it-nya kembali ke baju hangat sweater ini di rumah kakak perempuanku. Tapi aku tidak yakin. Ini salah. Her sister is not at home. Ini juga salah. Jadi kakak perempuannya itu tidak berada di, saudara perempuannya itu tidak berada di rumah. Ini salah. Jawaban yang C. He is not exactly sure. Nah ini I am not sure. Saya tidak yakin. Dia itu tidak benar-benar yakin where her sweater is. Jawabannya yang benar adalah yang C. Dia tidak benar-benar yakin bahwasanya di mana sweaternya itu berada. Nah, ini adalah maksud. Maksud ini menggunakan teknik restatement. Ini teknik restatement. Saya pikir saya meninggalkan sweaterku itu di rumah kakak perempuanku, tapi saya tidak yakin. Nah, saya tidak yakin berarti sama dengan membahasakan ulangnya. She is not exactly sure. Dia itu tidak benar-benar yakin bahwasanya di mana sweaternya itu diletakkan atau titik. Oke, jawabannya yang benar adalah yang C ya. Ini jawabannya yang benar yang C ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 12. Sorry, itu yang tadi nomor 11 yang C kok itu beda ya sama yang ini si belief yang dikasih sir ini. Gimana? Yang nomor 11 ini sir, yang yang pilihan ganda AB-nya benar ya, yang D-nya benar. Tapi kok di sini si belief her sweater was left at her sister house. Berarti ini salah ketikan ya? Gimana? Yang nomor 11 C. sir. Bentar. Nah itu kan AB-nya benar tuh, si Jas benar, her sister benar. Itu ABC-nya kok beda ya? Yang C ini nih, si not exactly sure where her sister is. Di sini nggak ada nih.
di apa di ini nih kertas-kertas ininya. Di soalnya. Makanya tadi tuh saya yang mana yang dibaca kok nggak sama dengan yang di kertas-kertas ini. Yang AB-nya benar. Si just left betul. Her sister is not at at home nomor ya. Yang B-nya nggak ada tuh. Makanya soal sama ini ya pembahasannya. Nah, coba. Saya cek di. Is- Tidak. I think I left. Ini pilihan gandanya berbeda gitu ya. Oh, Yes. Maka tadi saya perhatiin kok mana yang dibaca nggak sesuai. Sebentar. Mm-mm. Di sini. Yes. She just left her sister house. Ini salah jelas. Karena yang ini bukan urusan dia baru saja meninggalkan rumah, tapi dia meninggalkan apa? Sweaternya tadi. Her sister left the sweater behind. Her sister left the sweater behind. Ini juga salah. Terus jawaban yang C. She believed her sweater was left at her sister house. She doesn't know where her sister live. Ini yang D salah ini. Jelas salah yang D ini. Dia tidak tahu di mana kakak perempuannya itu tinggal. Itu salah. Jadi ya kemungkinan besar jawabannya yang C. He believe. Tapi di teks ngomongnya I'm not sure, itu kan. Kalau I'm not sure kan berarti saya tidak yakin kan, berarti kok ini jawabannya I believe. Saya percaya her sister was left in her sister house. Berarti saya percaya sih. Berbeda di ya, sini, Nah itu, ini saya dulu ngetiknya di buku edisi pertamanya mungkin. Kalau di sini jawabannya C ini benar. He is not exactly sure. Dia tidak benar-benar yakin. Exactly itu kan ya tidak benar-benar yakin di mana sweaternya itu berada. Ini kemungkinan ini besar. Ini kemungkinan benarnya itu besar. Kalau di sini kan I think I left
I think I love it. Nah, it-nya kembali ke sweater tadi toh. Saya pikir saya meninggalkan sweaterku itu di rumahnya kakak perempuanku. But I'm not sure, tapi saya tidak yakin. Kalau di sini she believe malah salah itu. Oh, makanya tadi Ini kan saya bilang si not, ini si not exactly, yang tadi si believe. Makanya tadi pas saya baca soal ini sama yang dibaca ini nggak nyambung. Makanya yang mana kok ada not exactly, sementara sini si is believe. Kalau jawabannya C gitu loh. Berarti si not exactly itu berarti saya benar-benar nggak ya? saya benar-benar tidak yakin di Oh, mana aku sweaternya itu ya. berada. Kalau jawaban yang ada di buku, kalau jawabannya di buku di sini di soal ini Ya, not exactly itu jawabannya juga apa? ini yang C ini. Oh, meskipun si is believe versus was left itu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari konteksnya itu juga salah ini yang C ini. Kenapa Iya. yang C salah? Karena di situ kata I'm not sure, saya tidak yakin. Kalau I believe berarti saya yakin kan? Hmm, betul, I believe kan saya yakin. Sementara yang tadi saya baca kan eh she is not exactly, berarti kan nggak nyambung antara yang C yang dengan ini sama yang dibaca itu. Maksud saya gitu. Tadinya kan, Kalau di jadi, kalau di kunci jawabannya yang C. oh gitu. Meskipun kata-kata si believe ini berarti tinggal ganti aja kali ya kata si believe ini dengan kata she is not exactly gitu ya. Mm-mm. Ini dulu saya ngopinya dari mana ini? Nggak Maksudnya tahu. ada teksnya tak ketik. Kalau di sini kalau ini benar, she is not exactly sure. Dia tidak benar-benar yakin di mana Hmm, sweaternya itu berada. ada. Kalau she believe berarti dia yakin toh. Iya, makanya kan tadi Sher bilang saya benar-benar nggak yakin sementara soalnya si believe gitu loh. Sip. Baiklah, Sir. Salah ketik Yuk. ya, Sir. Number 12. I need for you to work on these new accounting reports. But I scarcely have time to finish the ones I already have. What does the woman imply? Nah, imply ini menyiratkan. Maksudnya apa nih? Jawabannya apa kira-kira? Nomor 12 ini. I need for you to work on this new accounting report. I need for you, saya butuh untukmu atau saya butuh bantuanmu untuk mengerjakan laporan akuntansi baru ini. But I scarcely have time to finish the one I already have. Lah, di situ ada kata kuncinya. Scarcely. Scarcely itu adalah semi negatif atau depresiatif word. Saya itu hampir tidak punya waktu untuk menyelesaikan the ones I already have. Saya itu hampir tidak memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang harus aku lakukan lah gitu terjemahan bebasnya. Nah, di situ ada kata scarcely. Itu adalah bentuk apa? Itu adalah bentuk depreciative word atau semi negatif. Nah, teman-teman kalau buka di buku konsep belajar listening TOEFL dari nol itu bisa di halaman 133. Itu ada kata-kata seperti scarcely. Nah, itu ya. 133 buku merah ya? Mm-mm. Nah, di sini I need for you to work on this new accounting report. Saya butuh ini diartikan saya butuh bantuanmu untuk mengerjakan laporan akuntansi baru ini. Woman mengatakan, but I scarcely have time to finish the one I already have.
Saya itu ini tapi saya dari kata kuncinya ini kata kuncinya ini lah. Scarcely. Scarcely. Scarcely itu artinya hampir. Hampir tidak. Hampir tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang aku miliki. Nah, di sini kira-kira jawabannya yang mana? Nah, itu adalah tentang depreciative word, yaitu kata scarcely. Semi negatif, kalau di buku itu halaman 133. Nah, di situ ada depreciative word. (133). Hati-hati dengan depreciative word atau semi negatif. Nah, di sini. Semi negatif itu apa saja? Ini ada kata almost never, hampir tidak pernah. Barely, hampir tidak. Almost none, hampir tak seorang pun. Seldom, jarang. Hardly ever, hampir tidak pernah. Rarely, artinya jarang. Only, hanya. Scarcely, jarang-jarang. Atau hampir tidak. Scarcely itu bisa diartikan hampir tidak. Nah, contoh ini, ada kata ini. Ada percakapan. Do you think that restaurant was too expensive? Apakah kamu berpikir restoran itu terlalu mahal? I was surprised at the price. Saya itu terkejut dengan harganya. We barely had enough to cover the bill. Kita itu hampir saja tidak punya cukup uang untuk membayar tagihannya. Artinya di sini hampir tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihannya, artinya dia bisa membayar tagihannya, tapi uangnya ngepres itu. Taruhlah tagihannya 500.000, lah dia bawanya 495.000. Artinya tagihannya 500.000, dia membawa uangnya 550.000. Artinya dia bisa membayar, tapi uangnya itu ngepres banget, atau makanya hampir tidak bisa membayar tagihan, yang hampir saja tidak bisa membayar tagihan. Artinya bisa membayar tapi uangnya ngepres banget. Ulang untuk bayar parkir itu. I was surprised at the price. Saya itu terkejut dengan harganya. We barely had enough. Kita hampir saja tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihannya. Nah, ini semi negatif itu bukan negatif. Ini bukan negatif, hampir tidak maksudnya. Kalau tidak berarti no. Kalau saya ngomong we do not have enough money to cover the bill, berarti kita tidak cukup uangnya. Taruhlah tagihannya 500.000, dan dia bawa uangnya 450.000, berarti nggak cukup itu. Kalau barely itu cukup bayar, tapi cuma itu uangnya itu ngepres banget. Taruhlah tagihannya 500.000, dia bawa uangnya 550, hampir saja tidak cukup. Nah, di sini jawaban yang A, contoh di sini. They were unable to pay the bill. Dia itu tidak bisa membayar tagihan, ini salah. The price were surprising low, ini salah ini. Jadi sangat mengejutkannya murah itu. Nah, di sini the restaurant was too expensive for them to try, ini juga salah. They almost didn't have enough, ini
dia hampir tidak punya cukup uang untuk membayar makanannya. Artinya dia bisa membayar tapi uangnya ngepres banget. Istilah ngepres paham ya? Nah, itu jadi ada kata barely. Ini kata kuncinya ada kata barely. Nah, di buku ini ada beberapa contoh juga. Ini contohnya apa nih? Only rarely, hanya jarang-jarang. Nah, ini jadi ada kata barely, rarely, scarcely. Itu kata kuncinya di situ. Berarti itu menunjukkan semi negatif. Semi negatif itu bukan negatif lah. Kata kuncinya seperti ini. Lah ini. I don't have enough money. Saya tidak memiliki cukup uang. Artinya memang uangnya kurang. Tapi kalau saya ngomong I barely have enough money, saya hampir tidak punya cukup uang. Artinya uangnya cukup, tapi pas-pasan. Nah, depreciative word itu seperti ini tadi. Ada kata barely. Makanya kata kuncinya saya mengatakan tadi ada kata scarcely. But I scarcely have time to finish the one I already have. Tapi saya hampir tidak punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang saya miliki. Artinya dia tidak menerima pekerjaan tersebut. Oke, she doesn't have time to complete additional report. Jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang mana ini? Yang B ya. Nah, he doesn't have time to complete. Dia tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan laporan tambahan. Jawabannya yang A. Kenapa? Karena dia untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri itu loh, dia hampir saja tidak memiliki cukup waktu. Artinya dia bisa mengerjakan tapi waktunya pas-pasan. Artinya apa? Kalau dia ditambahi pekerjaan baru, berarti dia ya bisa jadi tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Makanya salah. She cannot finish the report that she is already working on. Dia tidak bisa menyelesaikan laporan yang dia sudah kerjakan. Ini salah. Kalau laporannya sendiri dia bisa mengerjakan, tapi kalau dikasih laporan yang baru, tugas laporan baru dia tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan. Nah ini. She is scared of having responsibility for the report. Dia itu takut atau scared itu takut atau khawatir memiliki tanggung jawab untuk laporan. Ini juga salah. Artinya dia di sini bisa menyelesaikan, tapi dia tidak memiliki cukup banyak waktu untuk menyelesaikan laporan tambahan. New accounting report ini. It is not time for the accounting report to be compiled. Ini juga salah. Jawabannya adalah yang she doesn't have time. Dia tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan. Nah, di sini untuk menyelesaikan apa? Additional report. Laporan tambahan. Artinya laporan tambahannya apa? New accounting report ini. Artinya untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri atau tanggung jawabnya sendiri itu dia hampir saja tidak punya banyak waktu. Artinya dia bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Tapi waktunya pas-pasan. Nah, seperti itu. Berarti ini sama aja dengan persamaan ya, Sir? Nah, ini kan imply mean itu restatement. Oh, restatement. Berarti yang berarti sama persamaan atau sinonim ya? Sinonim atau restatement. Membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Number 13.
How much longer do you think you're going to stay on that exercise machine? I give up. What does the man mean? Nah, di situ ada kata give up. Apa yang dimaksud laki-laki dengan mengatakan I give up? Jawabannya apa kira-kira teman-teman? How much longer do you think you are going to stay on the exercise machine? I give up. Give up itu artinya menyerah. Give up itu artinya cukup. Sudah nggak kuat lagi itu. Jawabannya yang mana jawabannya? Yang A. Had enough exercise. Nah, ini. He is going to give himself a reward for a hard work. Ini salah. Karena dia sudah menyerah, berhenti. Give up itu menyerah, berhenti. Berarti sama dengan ini restatementnya, ini restatementnya itu adalah enough exercise. He is going to say on for a quite some time ini. Jawabannya yang benar yang A. Oke. Yuk lanjut, sudah banyak yang benar. Number 14. Look at those waves coming in. They're as huge as I've ever seen them. You can say that again. What does the man mean? Apa ini? Ini laki-laki merespon, you can say that again. Nah, jadi ekspresi you can say that again itu adalah ekspresi untuk persetujuan. Nah, ini. Look at those waves coming in. Lihat those wave. Wave itu apa ini? Wave itu tergantung. Kalau kata ini those wave ini kalau ini adalah verb, wave itu artinya melambaikan. Melambaikan. Tapi kalau noun, wave itu artinya ombak. Look at those wave, berarti ombak-ombak itu coming in. Nah, terus, they are as huge as I have ever seen them. Mereka itu sebesar yang pernah saya lihat. You can say that again. Ini hati-hati dengan kata ekspresi you can say that again. You can say that again itu adalah agreement expression. Agreement expression untuk persetujuan positif. Nah, positif agreement expression. Jadi untuk ekspresi persetujuan positif itu biasanya you can say that again. Ini bukan diartikan kata berkata, bahwasanya dengan mengatakan you can say that again, kamu bisa mengatakan hal itu lagi. Kamu bisa mengatakan hal itu lagi, bukan itu. Nah, ekspresi you can say that again itu adalah ekspresi apa? Persetujuan, bahwasanya di sini laki-laki itu setuju ada ombak besar yang pokoknya intinya dia setuju gitu. Nah, ekspresi you can say that again itu nanti cari jawaban yang ada kata agree atau the same opinion. Tulisan. Oke. Cari kalau ada kata you can say that again itu cari
kata jawaban yang ada kata agree-nya atau the same opinion. Itu mesti benar. Jadi kalau ada kata you can say that again, cari pilihan ganda yang ada kata agree-nya atau the same opinion. Artinya the same opinion itu artinya setuju. Contoh, he cannot see the huge wave. Dia tidak bisa melihat ombak yang besar. Salah. The wave are not coming in. Tidak hadir, ini salah. He would like a woman to repeat what he said. Ini juga salah. Nah, kalau kamu nggak teliti, ekspresi you can say that again, kamu bisa mengatakan hal itu lagi. Kamu menjawabnya mesti banyakkan yang C nih. He would like the woman. Dia ingin perempuan itu mengulangi apa yang dia katakan. Lu ini kan mengatakan itu lagi, yaitu kan seolah-olah jawaban yang C ini benar seolah-olah. Tapi salah. Ekspresi you can say that again itu adalah ekspresi positive agreement. Positive agreement. Cari kata yang agree atau the same opinion. Jawaban kemungkinan besar adalah yang D. Nah, itu untuk posisi agreement itu, teman-teman bisa buka. Agreement itu coba di chapter 15 halaman 197. Jadi di halaman 197. Nah, persetujuan positif. Di buku di situ saya jelaskan ada persetujuan positif. Nah, persetujuan positif itu nanti ada 3 bagian. Ada kalanya menggunakan elliptical structure. Ini bisa dibuka lagi di materi di buku hijau, elliptical structure. Ada yang ekspresi agreement, ada yang menggunakan tag question. Oke. Nah, di situ contohnya di situ. Nah, ini yang sudah. Kalau yang persetujuan positif lah di elliptical itu biasanya ada kata so do I do too, Rudy has to, me too, I will too. Ini adalah bentuk persetujuan positif. Ada yang berupa ekspresi lah, ekspresi agreement. Nah, ini ada you can say that again, I'll say. Jadi dengan mengatakan you can say that again atau I'll say, ini sama dengan dia setuju. Jadi ekspresi you can say that again, I'll say, itu semua pokoknya ada kata-kata ini berarti menunjukkan persetujuan positif. Contoh di sini. Loh, ini berarti saya ngambil bukunya. Soalnya sama seperti yang di soal tadi ya. Look at those wave coming in. Ini saya ngambil dari buku itu karena memang saya buat buku ini saya ambil dari contoh soalnya terus saya teorikan. Nah, itu. You can say that again. Nah, itu. Nah, pembahasannya gini. Pada percakapan ini, narator menanyakan maksud dari respon speaker kedua dengan menanyakan what does the man mean. Pada strategi ini, Anda harus menangkap ada ekspresi persetujuan positif, yaitu you can say that again. Nah, ini artinya setuju bahwasanya he agrees with the woman. Intinya yang ingin saya sampaikan di situ, teman-teman harus mengetahui ketika ada kata ekspresi you can say that again atau I'll say, ini maksudnya adalah untuk persetujuan positif gitu. Ini. Oke, satu soal lagi.
Number 15. Are you ready for the political science exam today? I stayed up all night studying for it. Didn't you know that the professor put it off until next week? What does the woman mean? Itu kata kuncinya apa? Jawabannya wah ini sudah benar semuanya ini. Jawabannya A. Oke, jawabannya benar yang A. Oke, tapi kita bahas dulu sebelum ditutup kita bahas dulu. Jawabannya ada beberapa jawaban tadi sudah benar, jawabannya yang A ya. Are you ready for a political science exam today? Apakah kamu siap untuk ujian ilmu kajian politik? I stay up. Saya itu begadang all night studying for it. Saya itu istilahnya begadang atau melekan itu semalaman untuk belajar political science exam itu, mempersiapkan. Terus woman mengatakan, didn't you know that the professor put it off? Nah, ini ada kata put it off. Put it off. Put it off ini ekspresi. Ini materinya adalah phrasal verb. Until next week. Didn't you know? Tidakkah kamu tahu profesor itu put it off? Put it off itu artinya delay atau postpone, artinya menunda. Nah, kamu bisa lihat ini babnya phrasal verb. Kalau di buku yang merah itu babnya adalah phrasal verb. Teman-teman bisa buka di halaman 232. 232. Nah, itu 232. Nah, itu babnya, babnya phrasal verb. Nah, di situ perhatikan, phrasal verb. Preposition yang menyertai verbnya itu nanti akan membedakan artinya. Nah, di sini phrasal verb adalah 2 atau 3 kata kerja yang hadir bersamaan. Kata ini yang memberi contoh ada kata look for. Look ya, look itu kan melihat. Ketika look ketemu dengan for artinya mencari. Look itu ketika ada ketemu dengan after artinya merawat. Look itu kalau ketemu dengan at itu artinya menatap. Maka disarankan Anda menghafalkan phrasal verb itu sendiri. Nah, di sini saya sudah di buku itu saya sudah menuliskan beberapa phrasal verb. Jadi seperti ask out. Ask out itu ask someone to go on a date itu. Jadi ask out itu meminta keluar itu artinya meminta seseorang untuk go on a date, untuk kencan itu, mengajak seorang untuk kencan. Blow up, inflate, destroy, an explosion artinya meledak. Bring about, ini bring about itu artinya cause. Bukan ini bring about, bring itu membawa, about itu tentang, membawa tentang itu, bukan. Itu sinonimnya bring about itu artinya cause. Bring up itu raise children, introduce atau topic. Nah, tadi ada kata put it off. Kita cari put it off. Cari put it off. Lah di situ put. Nah ini. Put it off. Put it off itu artinya delay. Delay artinya menunda. Delay itu sinonimnya dengan postpone. Nah, di situ put it off. Lah, put off. Put it, itnya ini adalah apa? Objeknya. Jadi dipisah dengan objek. Put it off artinya delay. Nah, artinya delay. Nah, di sini mengatakan apa tadi? Didn't you know? Tidakkah kamu tahu bahwasanya profesor itu sudah put it off. Put it off itu artinya menunda, delay atau postpone, menunda sampai minggu depan. What does the woman mean? Artinya maksud dari perempuan itu
bahwasanya profesor menunda. The exam was postponed. Jawabannya yang A. Oke. Ini untuk pembahasan soal 1 sampai soal nomor 15 ya. Kita sudah bahas soal 15. Kita lanjutkan besok hari Selasa. Kita lanjutkan soal nomor 16. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, see you next on Thursday, insya Allah.